Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dewi Fendianingsih NIM 1817405055, Fatimah Nur Alfiah 1817405061, Maidityo Hernisa NIM 1817405076, dan Nadifa Nuril Amini NIM 1917405190 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam NI yang berjudul Sejarah Masa Pemerintahan Khulafatur Rasyidin Pertama Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqunal Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Taim bin Murrad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurshi al-Taimi. Beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi yang diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari, karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sementara gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau selalu membenarkan semua hal yang dibawa Nabi, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada awal tahun kenabian, Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mengakui kenabian Muhammad SAW dari kaum laki-laki. Ia sering sekali menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan memang layak untuk ditolong. Abu Bakar terkenal dengan kekuatan, kemauan, kekerasan hati, pemaaf tetapi rendah hati, dermawan, berani bertindak serta cerdik. Semasa kecil Abu Bakar hidup seperti umumnya anak-anak di Mekah. Masa remaja, Abu Bakar bekerja sebagai pedagang kain. Usahanya ini sampai mendapatkan kesuksesan. Dalam usia muda, ia kawin dengan Qutailah ibnu Abdul Uzza. Dari perkawinan ini lahir Abdullah dan Asma. Kemudian ia kawin lagi dengan Rauman binti Amir bin Uwaimir. Dari perkawinan ini lahir pula Abdurrahman dan Aisyah. Di Madinah, ia kawin lagi dengan Habibah binti Kharijah. Setelah itu, ia kawin lagi dengan Asma bin Uwaimis yang melahirkan Muhammad. Sementara itu, usahanya maju dengan pesat dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Beliau menjabat sebagai khalifah lebih dari 2 tahun dan wafat pada tahun 634 di Madinah. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah pemerintahan masa Abu Bakar As-Siddiq. Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasulullah tidak diganti oleh siapapun. Akan tetapi kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari 2 kata, al-khulafa, bentuk jamak dari khalifah, berarti pengganti, dan ar-rasyidin ialah berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Akan tetapi perlu diketahui bahwa jabatan sebagai khalifah di sini bukanlah jabatan warisan turun-temurun sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Romawi dan Persia, namun dipilih secara demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat atau sumpah setia pada calon yang terpilih tersebut. Ada 2 cara dalam pemilihan khalifah, yaitu secara musyawarah oleh para sahabat Nabi dan
berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dalam sejarah kaum muslimin memerintah sangat singkat bila dibandingkan 3 khalifah lainnya, yakni Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab sendiri berkuasa selama 10 tahun, sedangkan Utsman bin Affan berkuasa selama 14 tahun dan Ali bin Abi Thalib berkuasa selama 5 tahun. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq hanya berkuasa selama 2 tahun. Dalam masa pemerintah yang singkat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menempuh berbagai kebijakan dalam rangka menjaga keutuhan kaum muslimin. Karena pasca wafatnya Rasulullah SAW dan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, hampir seluruh daerah kekuasaan kaum muslimin mengalami pergolakan, seperti adanya usaha-usaha untuk memisahkan diri dari agama dan negara Islam yang diakibatkan oleh gerakan permurtadan yang dilancarkan oleh para nabi palsu. Kemudian selanjutnya, kemajuan yang dicapai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menumpas nabi-nabi palsu. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, banyak bermunculan nabi-nabi palsu seperti Tulaiha bin Khuwailid, Musailamah al-Kadzdzab, dan Aswad al-Ansi. Nabi-nabi palsu tersebut melakukan dakwah seperti Nabi Muhammad, akan tetapi isi ajakan mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga bagi kaum muslim yang kurang imannya akan tergoda dan akan mengikuti ajaran nabi-nabi palsu tersebut. Hal ini membuat Abu Bakar tidak diam untuk memberantas kezaliman yang terjadi di kalangan umat Islam. Kemudian yang kedua ada perluasan wilayah Islam. Beliau tetap bersikeras melanjutkan rencana Rasulullah untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Usama bin Zaid. Beliau berpendapat bahwa itu rencana Rasulullah dan demi memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Bizantium. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang positif dan sukses. Kemudian yang ketiga ada kodifikasi Al-Quran. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya beliau agak berat melakukan tugas ini karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi Umar bin Khattab banyak mengemukakan alasan. Di antara alasannya adalah bahwa banyak sahabat menghafal Al-Quran gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Pada akhirnya Abu Bakar menyetujuinya. Kemudian yang keempat, melaksanakan perang Riddah. Perang Riddah atau memberantas kaum murtad itu, perang ini dilancarkan oleh Khalifah Abu Bakar selama tahun 632 dan 633 Masehi. Abu Bakar telah bersikeras bahwa mereka yang menolak membayar zakat dan murtad harus diperangi. Dan itulah awal perang Riddah yang memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Ratusan bahkan ribuan terbunuh dalam perang Riddah, tetapi hal tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan sejarah Islam. Yang terakhir, menanamkan dan membangun kekuatan Islam dari berbagai bidang kehidupan. Salah satu faktor yang membantu keberhasilan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah sikap keterbukaannya dan memberikan hak dan kesempatan kepada para sahabat untuk memberikan pandangan sebelum mengambil keputusan. Demikian presentasi dari kelompok 8 tentang sejarah masa pemerintahan Khulafatur Rasyidin pertama Abu Bakar As-Siddiq. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.